Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di rumah-rumah. Kami percaya hari ini pasti ada mujizat tetap ada pada hari ini Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk beribadah bersama pada saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan bahwasanya Engkau baik sampai saat ini. Bukan kuat gagah kami, semua adalah semata-mata karena kasih karunia-Mu. Kami beroleh sampai saat ini, kami masih tetap ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Bentar lagi kami mau bersekutu menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dalam hidup kami. Engkau menyediakan hidangan Tuhan di hadapan para lawan kami. Terima kasih Tuhan. Mazmur 23 biar berbicara untuk hati kecil kami, nurani kami. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Sekali lagi, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Haleluya, haleluya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, ku tak akan pernah gentar lagi. Haleluya Tuhan, aku percaya Engkau Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Aku tahu Tuhan, Tuhan tak akan tinggalkan, Tuhan tak akan biarkan hatiku sendirian. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Allah Maha Besar. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tak usah ku takut. Haleluya Tuhan, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai,
Engkau yang di rumah-rumah, Engkau nyanyikan pujian ini. Engkau berbicara untuk jiwamu, Engkau berbicara untuk batinmu, Engkau berbicara untuk hatimu. Jangan takut jiwaku. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, mengapa engkau terkulai? Sembah Yesus saat ini, puji Dia saat ini. Bangkitlah jiwaku. Haleluya. Yang memberkatiku. El Shaddai, angkat tanganmu. Engkau hamba-hamba Tuhan yang di rumah-rumah, katakan di hadapan Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai, mulia El Shaddai. Haleluya Tuhan. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. Masih tetap mengangkat tangan. Sudah mengasihi kami. Terima kasih sudah menjadi gembala kami. Terima kasih sudah menjadi Allah yang hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bicara lebih lagi Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan. Apa yang ingin Kau nyatakan Tuhan Yesus, nyatakanlah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami mau serahkan seluruhnya Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam ya, selamat sore. Artinya kita tetap ada semangat puji Tuhan buat pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama menguatkan kita. Hari ini pada kesempatan ini saya akan ajak Bapak Ibu sekalian, saudara, untuk membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan dikatakan, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai 23. Perikopnya adalah murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu,
ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi pada dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebenarnya kisah ini adalah tentang kita belajar bahwa Petrus ini sudah kehilangan fokus, saudara ya. Petrus ini kehilangan fokusnya atas panggilan. Kita akan lihat buktinya bahwa Petrus ini kehilangan fokusnya. Yang pertama adalah buktinya itu ketika Petrus kembali di dalam pekerjaannya semula, yaitu ketika dia menjadi nelayan. Ini adalah ketika kita lihat nanti di pasal 21 itu pada ayat-ayat yang awal dikatakan bahwa di situ ayat 2 dan ayat 3 itu bahwa dia kembali untuk mencari ikan, bahkan bersama dengan murid-murid yang lain. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Petrus ini udah gak fokus lagi untuk menjadi pengikut Yesus, mengiring Yesus, kemudian berjalan bersama dengan Yesus. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, itu adalah pertanyaan Yesus. Pertanyaannya Petrus. Ketika Petrus bersama-sama dengan Yesus, setelah, sudah tahu kisah itu bahwa ketika Yesus bertanya 3 kali, kemudian dijawab Petrus 3 kali, kemudian Yesus kemudian memerintahkan gembalakanlah domba-dombaku juga 3 kali sampai Petrus nangis. Sebenarnya itu adalah usaha Yesus untuk mengembalikan Petrus untuk kembali fokus. Kenapa? Karena Petrus ini sudah lari gitu. Di tengah kondisi lari ini masalahnya kenapa sih saudara ya? Kalau kita lihat kenapa sih Petrus kok lari dan seterusnya? Karena adalah kekecewaan, salah satu kekecewaan karena mereka berpikir tidak seperti yang mereka pikirkan tentang Yesus. Walaupun Yesus sudah menunjukkan kebangkitannya dan sebagainya. Yang kedua adalah tekanan, dan karena ketakutan daripada si murid-murid Yesus pada kondisi ketika Yesus bangkit itu kan salah satu tuduhannya itu yang disebarkan, itu rumornya itu hoax gitu ya. Bahwa jasad Yesus itu dicuri oleh murid-murid. Nah, itu juga akhirnya murid-murid ini juga ada yang mengejar, dikejar, tekanan dari Romawi, kemudian tekanan dari pengikut Yesus sendiri gitu. Jadi kompleks itu, masalahnya kompleks. Sehingga sepertinya Petrus mulai gak fokus. Dan saat itu Yesus mendatangi secara pribadi pada Petrus sementara dia ada di tengah-tengah mencari ikan. Saudara, dunia ini sebenarnya membawa kita itu pada ketidakfokusan. Kalau saudara amati ya, bahwa begitu banyak hal yang ada di dunia ini membuat kita itu melakukan pekerjaan itu multi. Sementara saya mengerjakan ini, saya bisa melakukan itu. Sementara saya melakukan itu, saya bisa ini. Itu bukan sebuah tuntutan, tetapi kondisi yang ada itu menjadikan kita itu jadi tidak fokus. Salah satunya ini saya lagi ngobrol dengan tadi dengan anak saya bilang gini, ada pertanyaan orang itu gini, Pak, nanti kalau ada frekuensi yang baru yang sekarang ini sedang ada yaitu 5G, ya frekuensi 5G kan sekarang kita ini pakai 4G ya. Nah itu 5G apakah pemakaiannya jadi boros gitu. Nah dijawab langsung oleh pihak provider ya pasti boros gitu. Kemudian saya mencoba mengingat lagi waktu zaman kita masih frekuensinya 3G ya, waktu 3G, 3,5G. 1 bulan itu 500 megabyte itu enggak habis. 500 megabyte itu enggak habis. Nah tetapi ketika sudah masuk ke 3,5 kemudian ke 4G, 500 megabyte itu enggak ada artinya apa-apa sudah. Jadi sudah jadi 1 giga, 2 giga, 3 giga, bahkan sekarang bergiga-giga gitu.
Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Karena begini. Karena begitu cepatnya signal jaringan itu cepat kan, dari 3 ke 4 sekarang ke 5. Orang itu akan membuka aplikasi dan melakukan aktivitas secara multi, itu kemungkinannya sangat besar. Nah, coba contoh saudara, ketika sekarang jaringannya cepat, saudara buka toko online sambil WA, kemudian nonton YouTube, sambil stalking atau buka Instagram, itu bisa dilakukan dengan cepat. Karena buka Instagramnya bisa, nonton videonya bisa, jawab WA-nya bisa, bahkan download gambarnya, sekaligus belanja ya, makanan, bakso enak gitu saudara. Langsung bisa tuh, langsung order, bahkan termasuk dengan transfer dana dan sebagainya saudara. Langsung dengan cepat. Tetapi kalau andai kata lambat, andai kata nih, masih 2G, 3G, nunggunya lama saudara. Karena nunggu lama, ya dia tidak akan buka apa-apa gitu. Jadi kesimpulannya bahwa dunia ini mengkondisikan saudara dan saya itu dalam kondisi yang multi. Sehingga saudara dan saya ini seringkali tidak fokus. Gampang sekali sekarang contoh yang lain. Sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, apa yang saudara lakukan sekarang di rumah? Yang satu ada handphone sambil teriak kan. Itu loh satenya itu dikeluarkan dari kulkas nanti makan gitu. Atau sambil menoleh ke belakang sambil begini. Tadi kacangnya mana? Mau ditaruh di depan sambil nonton ini, sambil ibadah di tempatnya Pak Wesley ini gitu. Sambil Pak Tony yang ganteng ini gitu. Misal gitu ya. Saudara macam-macam. Sementara saudara melakukan ini multi. Secara biologis manusia itu kalau ditanya siapa yang paling bisa multi, itu adalah perempuan. Antara laki-laki dan perempuan itu perempuan yang paling bisa. Jangan pernah tanya pada laki-laki sementara nyetir, saudara tanya macam-macam, bingung itu kalau nggak nabrak kesasar pasti. Tetapi kalau perempuan, wih hebat sekali saudara, sambil masak itu bisa pesen online, bisa ngajarin anaknya baca, juga sekaligus bisa ngerasakan masakannya enak apa enggak. Itu perempuan. Sementara gendong anak, kemudian masak, sambil itu tolong dulu, itu bisa dia. Ya itu secara otaknya mampu, karena amigdalanya lebih tebal. Ya jadi itu perbedaan laki dan perempuan, makanya kenapa perempuan jadi penolong gitu ya Pak. Haleluya. Nah kembali lagi bahwa tetapi di dalam mengiring Yesus, di dalam kita mengikuti Yesus, itu tuntutannya harus fokus. Kembali kepada panggilan itu, fokus. Tuhan ingin kita tuh tidak sibuk dengan yang lain, tetapi kita benar-benar kembali pada pencarian, penemuan, dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah sementara yang dialami oleh Petrus ini sudah diajak sama Tuhan tuh dengan ditanyain itu kan, dikatakan bahwa apakah engkau mengasihi aku, itu sebenarnya ingin memastikan lagi, menantang kembali bahwa juga Yesus yang mengasihi dia untuk kembali fokus pada panggilan itu. Makanya dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb, feed my sheep. Nah saat itu Petrus sebenarnya harusnya sadar toh saudara ya. Tetapi kenapa pada ayat yang berikutnya dikatakan Petrus itu tanya lagi. Saudara kalau yang ditanyakan pada yang pertama itu dikatakan bahwa siapa yang akan menyerahkan engkau. Ini dia sedang bertanya bagaimana apakah Yesusnya akan diserahkan lagi begitu. Tapi saya akan melihat ayat gini. Dikatakan Tuhan, apakah yang terjadi pada dia ini? Kemudian Yesus bilang, itu bukan urusanmu gitu. Kalau orang sekarang gitu ya, zaman sekarang ngomong, kamu nih kepo. Atau kepo itu apa sih? Ngurusin banyak hal. Urusannya orang diurusin, termasuk Petrus. Sehingga Tuhan tuh bilang gini, itu bukan urusanmu. Tetapi urusanmu apa? Tetapi engkau, itu penegasan. Tetapi engkau ikutlah aku. Seringkali kita ini sibuk dengan banyak hal. Contoh gampang lah pelayanan nih. Saudara juga akan tanya. Sama Pak Wesley misalkan ditanyain, Pak, kamu nanti bagian kameramen. Nah, ini kameramen teman saya. Terus kemudian kameramennya bisa tanya gini. Lah kalau saya kameramen terus dia tugasnya apa yang satu itu? Kenapa aku yang harus kameramen? Kenapa yang lain enggak gitu? Nah seringkali kita itu membanding-bandingkan.
Gitu. Kenapa kok aku bukan dia? Kenapa dia kok bukan aku? Macam-macam. Padahal Tuhan tuh ada satu perintah, kamu ikut aku gitu. Itu mengajak untuk fokus. Nah, banyak sekarang ini kita fokusnya macam-macam. Pelayanan mungkin juga banyak. Kemudian ngurusin ini, ngurusin itu juga banyak. Saudara, ketika kita tidak fokus, maka kita akan kehilangan momen di mana itu momen-momen penting. Saudara, saya akan berikan contoh yang lain. Sederhana, saudara punya WhatsApp group kan? Seringkali punya WhatsApp group, itu banyak berita-berita nggak penting tuh. Yang jual kacang goreng, jual sandal. Itu lama-lama kita tuh jadi ngeliatin itu, sementara ketika ada berita penting, itu kita jadi nggak fokus. Tolong. Nah ini saya sering kali ya, jadi kalau ada berita-berita tuh di keluarga gitu, tiba-tiba ada yang penting, nggak dibaca. Terus kemudian gini, loh kok kamu gak ada? Loh sudah saya tulis, karena nggak fokus. Tuhan minta kita itu kembali fokus. Nanti saya akan tunjukkan pendalamannya itu dalam Mazmur pasal 23. Tetapi mari kita fokus. Kembali pada panggilan dan hanya kepada Dia gitu. Hanya kepada Dia, kembali lagi. Konsentrasi manusia saja sudah, karena banyak ya multiplikasi itu terjadi multiply gitu, multitasking istilahnya gitu, sehingga konsentrasi manusia itu menurun. Kemarin saya baca buku itu, konsentrasi manusia itu menurun drastis. Bahkan Microsoft aja sampai menyebutkan dari hasil penelitian daya konsentrasi manusia itu untuk dia tetap attention, untuk dia bisa perhatikan, kalah dengan ikan mas koki. Lu bayangkan. Ikan mas koki itu bisa lebih dari 10 detik. Manusia itu katanya cuma bisa 6-7 detik begitu, saya lupa berapa. Tapi sampai iya sama ikan mas koki kalah konsentrasi. Ya saudara nanti pulang jangan sampai saudara ngeliatin ikan mas koki terus balas dendam sama ikan mas koki. Tapi karena multitasking itu kita nggak fokus. Oleh karena itu kita banyak mengalami reduksi atau pengurangan intensinya untuk kita itu konsentrasi. Termasuk ketika mendengarkan firman Tuhan, peka akan suara Tuhan, kemudian pada panggilan-panggilan kita di hadapan Tuhan pada awal-awal panggilan itu. Karena begitu banyak, kemungkinannya begitu banyak, kita pikir itu semua akan untuk kita. Tuhan itu suka tuh yang fokus. Saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, bisnis saudara pun, apapun, saudara fokus. Supaya apa? Momen-momen bersama dengan Tuhan, itu saudara dapat. Di mana hal yang penting yang mau disampaikan, ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara, saudara itu dapat. Iklan sekarang, contoh iklan ya. Kenapa iklan itu sekarang tidak disarankan untuk tidak lebih dari 14 detik? Karena orang itu akan pindah. Gitu. Kenapa di Instagram contohnya yang namanya story itu ketika kita video itu cuma 15 detik. 15 detik kali berapa panjang gitu. Kemudian Reels yang ada di Instagram juga begitu. Ketika kita melihat itu dia cuma 30 detik. Cepat aja dia, set gitu cepat. Supaya orang itu bisa oh ya gitu. Bukan untuk usaha untuk memperpanjang, tetapi iklan sekarang pendek-pendek gitu. Ya. Makanya apalagi kalau khotbah panjang, waduh, itu bisa kresek, goyang sana, goyang sini, apalagi kalau di rumah, saudara, wah sulit sekali. Saya pernah khotbah di gedung bioskop. Khotbah karena gereja itu menyewa gedung bioskop, ibadah anaknya itu ditempatkan juga di gedung bioskop. Saudara pikir tempat nyaman itu akan membuat mendengarkan firman Tuhan enak gitu? Salah saudara, tidur semua. Saya tuh sampai udah dengan kreatif, dengan macam-macam, waktu mau doa berkat udah geblak semua saudara gitu. Karena mereka terlalu nyaman, mereka jadi nggak fokus gitu saudara. Ya ada banyak macam alasan juga. Tapi saudara, mari kita fokus dengan apa yang kita akan Tuhan katakan bahwa ini. Kita sekarang kalau kita lihat fokus, kita akan buka sekarang kita belajar di Mazmur pasal yang ke-23. Karena Mazmur 23 ini ada satu yang saya mau bagikan bahwa kita itu akan dibawa Tuhan dalam satu pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. Mazmur pasal 23 itu ditulis oleh Daud kurang lebih ketika saat Daud itu umurnya 16-17 tahun.
Jadi masih muda, sementara dia sedang menggembalakan domba. Kenapa dia menulis Tuhan adalah gembalaku itu, gembala yang baik, itu karena dia pengalamannya dia sebagai gembala gitu ya. Nah, ketika itu dia menulis Mazmur 23. Ini untuk kembali kita. Untuk apa toh Pak Tony ketika berkata begini, engkau ikut aku. Nah, itu artinya saya akan membahas itu tapi lihat dari Mazmur pasal 23. Ayo kamu ikut aku. Untuk apa gitu. Ya, yang pertama ini saudara, kita akan belajar tentang yang pertama itu adalah pasal yang pertama. Kita kalau lihat pasal yang pertama, dikatakan bahwa ayat pertama itu gini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kata gembala itu sebenarnya bukan hanya gembala saja, tapi itu ada katanya ra'ah. Ra'ah itu adalah sahabat yang paling baik. Saudara, itu kita kembali kepada Tuhan itu untuk menjadikan Tuhan itu menjadi sahabat yang paling baik. Menjadi gembala yang menuntun saudara dan saya. Itu fokus. Itu ayat pertama itu. Wah, ayo kamu jadikan aku gembalamu lagi. Maka kenapa Petrus itu kemudian dikatakan begini. Yesus memerintahkan Petrus kan, gembalakanlah domba-dombaku. Kaitannya adalah penggembalaan. Saudara, masa-masa seperti ini saudara digembalakan oleh siapa? Yesus menunjuk orang yang diurapi, yang dipercayai adalah gembala-gembala yang saat ini saudara digembalakan. Begitu banyak orang mengaku bahwa saya gerejanya di A, di B. Saya mau tanya jujur, saudara digembalakan enggak? Wong kenyataannya ketika saudara di gereja itu enggak benar-benar digembalakan kok. Wong saudara firmannya juga jajan kemana-mana, mendengarkan yang sana sini. Gembalanya ngomong apa juga saudara enggak nurut. Saudara enggak ngikutin apa yang, ayo kita mau gerakan doa, memangnya doa. Ayo ikut puasa, memangnya puasa. Saudara, kita diajar untuk fokus di mana saudara itu di gereja lokal, di mana saudara digembalakan, dimuridkan di situ. Masa-masa sekarang ini banyak begitu orang jalan-jalan, saudara. Cari gembala yang cocok sesuai dengan telinganya. Bahkan itu bukan gembalanya, itu pendeta yang lain. Bukan berarti saya melarang saudara untuk mendengarkan khotbah di YouTube atau di mana, bukan loh, bukan saudara. Tapi kata penggembalaan, digembalakan itu penting. Yesus rindu kita supaya kita itu digembalakan dengan benar. Dan kita bisa ketemu dengan Tuhan dari gembala-gembala yang diurapi di gereja saudara. Sehingga saudara punya pengalaman dengan itu dan menjadikan Yesus itu benar-benar gembala yang baik akhirnya. Dan kemudian saudara juga melihat bahwa dia adalah sahabat yang paling baik, kedekatannya. Yang kedua adalah ayat yang mengatakan begini. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ini adalah supaya saudara ikut aku fokus, itu supaya saudara mendapatkan ketenangan. Tadi dikatakan pujian tadi, engkau gembala yang baik, gitu. Itu kau ke air yang tenang. Itu artinya memberikan ketenangan, saudara. Jadi dikatakan bahwa kalau di dalam bahasa aslinya, dalam penjelasannya itu di satu tempat istirahat, ya, saudara, yang nyaman, paling nyaman, saudara, keren ya. Jadi ketika kita datang kepada dia, ayo kamu ikut aku, ikut saya, fokus. Itu satu saudara akan dijadikan domba di mana gembala yang baik dan sahabat yang sejati, yang terbaik. Yang kedua adalah memberikan ketenangan buat saudara dan saya, supaya kita tenang. Gak ada tempat ketenangan ini di dunia selain pada Yesus. Dia membawa kita loh. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah dikatakan ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan jiwa itu adalah sebuah kehidupan. Artinya begini saudara, ayat yang ketiga ini gini, bahwa kita itu diberi kehidupan, diberikan semangat, dibangkitkan lagi setelah kita mengalami kelelahan,
kekecewaan bisa jadi, karena kita luka mungkin, kemudian kita mungkin putus asa. Maka yang dilakukan itu ketika kita kembali fokus kepada Dia, yaitu kita diberikan kehidupan. Kita diberikan sesuatu yang baru, yang semangat, dan dimana itu karena lelah. Melalui apa? Ketika kita sudah dihidupkan, kita itu dibawa pada satu jalan, dikatakan gitu kan, ayat 3, menuntut aku ke jalan yang benar. Saudara, jalan yang benar itu dalam arti begini, jalan yang dimaksud itu adalah jalannya memutar, tapi naik, gitu. Jadi jalan yang dimaksudkan itu, gambarannya itu jalannya muter, kemudian naik ke atas. Jadi saudara, kehidupan yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidup saudara, itu adalah kehidupan yang makin naik. Yang percaya katakan amin. Yang dijanjikan oleh Dia ketika kita ikut bersama dengan Dia, saudara diberikan kehidupan di mana itu adalah harapan yang itu membawa saudara pada sesuatu yang makin baik. Naik kebenarannya itu. Saudara semakin tinggi, dibawa levelnya makin tinggi gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, saya kalau nggak salah pernah khotbah ini juga, bahwa lembah kekelaman itu yang sebenarnya lembah kekelaman itu memang ada. Di daerah Israel sana itu ada lembah, memang lembah kekelaman. Jadi lembah itu ada di tengah, di tengah padang gurun, kemudian itu turun ke bawah, di situ ada airnya memang. Jadi lembah kekelaman itu seperti turun ke bawah. Jadi ketika gembala itu membawa turun si dombanya, itu harus digendong. Kalau dombanya itu turun sendiri, dia akan jatuh. Makanya harus digendong, terus kemudian turun. Resikonya adalah mati memang. Resikonya jatuh mati, kalau mati ya dua-dua mati. Karena memang cukup curang, tapi di bawah itu ada air. Sekalipun aku ada di lembah kekelaman, dikatakan, aku enggak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika menjalani masa-masa seperti ini, saudara, ini tak kelam, percaya bahwa kita ada di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Karena dikatakan bahwa aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Saudara, kalau disertai, itu saya punya kisah begini, saudara. Satu kali saya pelayanan bersama dengan keluarga di sebuah di sebuah mall karena ada KKR anak. Karena saya masih menyampaikan firman Tuhan dan ada pertemuan dengan guru-guru waktu itu, anak saya kelaparan, saudara, karena papi aku lapar gitu. Nah, ketika dia lapar, saya nggak tega kan sama anak saya beri uang waktu itu, saya lupa, mungkin 50.000 atau berapa gitu. Terus saya bilang gini, kamu makan ya, usahakan supaya 50.000 cukup berdua. Saudara, di mall, saudara tahu anak saya itu kalau makan, kadang mengerikan sekali juga gitu ya. Jadi saya bilang gini, kamu makan gitu. Nah, karena waktu itu saya juga lagi nggak ada duit cash atau kemana, kamu makan dulu aja, dan supaya kamu ganjel gitu. Saudara, ketika acara selesai, ternyata anak saya belum pulang. Loh, ini anak saya kemana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya keluar, saya cari, saya telepon, ketemu. Saudara, itu seperti orang hilang itu ya, di sebuah restoran tuh diem aja gitu. Loh, kamu kok enggak makan? Enggak berani, Bi. Loh, kenapa gitu? Uangnya kurang, saudara. Jadi itu mereka tuh makan tuh bubur dibagi 2, es teh bagi 2 gitu. Nah, di situ saya bilang gini, begitu saya datang, itu wajahnya tuh seneng banget gitu. Wah, ketakutannya tuh gak bisa bayar tuh hilang. Langsung, Mbak, menunya lagi katanya. Langsung dia pesen. Lah saya nggak makan, malah dia makannya lebih luar biasa, saudara. Karena dia tahu bahwa yang menyertai, yang ada, itu adalah bapaknya sama ibunya. Entah bayarku pakai apa, tapi dia percaya aja gitu kan. Daripada dia dengan apa yang dia pegang, dia nggak percaya bahwa itu bisa membayar. Saudara, ketika saudara mengalami kondisi seperti ini, ketika kita nggak bisa apa-apa, ada penghiburan. Dikatakan kan penghiburan itu. Dikatakan bahwa tongkatmu dan gadamu dan tongkatmu adalah penghiburan untuk aku. Jadi di tengah kondisi seperti itu dalam lembah kekelaman itu kamu gak perlu takut. Kenapa? Karena ada penghiburan Tuhan. Tongkat dan gada. Saudara tahu tongkat ya itu untuk kalau gada itu untuk kan mengusir ya, gembala itu untuk mengusir serigala atau yang menyerang. Itu gada itu seperti pentungan gitu dia
usir. Kemudian yang kalau tongkat ya bisa jadi untuk mengarahkan, untuk memimpin gitu. Jadi memang benar-benar saudara, kenapa kita harus fokus? Karena Tuhan mau menyertai saudara dan mau menghibur saudara. Yang percaya katakan amin. Ada banyak hal kalau kita tuh gak fokus, kita akan kehilangan ini. Momen-momen di Mazmur 23 ini kita bisa hilang. Oleh karena itu saya ajak saudara, ketika kondisi seperti ini, saudara mari kita fokus. Fokus untuk kembali kepada Dia. Untuk mencari Dia, bertemu dengan Dia, berproses dengan Dia, diajar oleh Dia, digembalakan oleh Dia. Di tengah kondisi seperti itu juga pada ayat yang kelima dikatakan ini. Aku menyediakan hidangan bagimu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Saudara, ini yang paling keren. Saya senang sekali kalau ngomong masalah makan, saudara ya. Jadi gini, bayangin Tuhan itu mau kita fokus kepada Dia karena Dia sedang mengundang kencan dengan saudara. Sedang diajak kencan. Saudara, kalau saya tanya pada saudara, saudara pernah nggak dengan pasangan saudara kencan di mana tempat yang paling romantis? Itu pasti tempatnya cari paling yang romantis gitu. Pasti makanannya juga yang terbaik, yang enak. Dan mohon maaf ya, kalau sudah kencan gitu, anak-anak sementara dititipkan dulu lah ya toh. Dititipkan maknya, dititipkan kongnya gitu ya. Atau kamu di rumah aja gitu ya. Kayak kemarin saya malam itu kencan dengan istri saya, tapi ya karena jam 8 mana-mana tutup ya. Mohon maaf ya, saya mau makan jajangmyeon. Nah, jajangmyeon itu makanan Korea itu, waduh, enak sekali saudara ya. Yang di rumah pasti ini, Pak nanti beli jajangmyeon. Nah, saya tuh sudah mau beli jajangmyeon, tutup saudara. Anak-anak tuh sudah tanya ke saya gini, Papi mau kemana? Jalan-jalan gitu. Mau kemana? Jalan-jalan. Nah, istri saya bilang, asik kita jalan-jalan. Ya kami berdua, ya mau kencan aja memang mau berdua. Jajangmyeon gak ada, akhirnya makan angkringan saudara. Ya sudah lah gak apa-apa, yang penting berdua. Tapi dengan ibunya angkringan, ya gak apa-apa. Tapi saudara gini, Tuhan itu mau ngundang saudara untuk diajak kencan. Dan saudara tahu makanan ini yang disediakan itu ada dalam bahasa versi The Message, itu makanannya disebut sebagai makanan 6 course. Ini makan besar saudara. Yang mana ada pembuka, ada penutup, ada main course. Itu sudah diatur. Jadi makanannya itu benar-benar makanan, waduh, enak dan itu pesta komplit. Sementara itu ada lawan-lawan yang sedang mau menyerang kita, mau melawan kita. Tuhan tuh bilang gini, fokus. Orang tuh kalau sudah kencan, itu fokus. Keintiman itu fokus. Saudara gak mungkin kencan gitu ya. Coba saudara kalau kencan dengan istri atau dengan suami pergi gitu, kemudian sering lihat jam gitu. Ono janji tah. Saudara, orang yang kalau udah kencan, Tuhan udah kencan, itu fokus. Hanya berdua. Di sementara lawan itu ada di sekitar kita. Itu seperti apa itu? Orang Jawa bilang tuh ngece itu loh, apa tuh? Itu lawan tuh bisa jengkel. Ini dia mau saya serang kok gini. Lah tenang loh bersama dengan Tuhan kok. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu rindu, saudara dipanggil untuk fokus, itu supaya Tuhan tuh punya hubungan yang intim dan dekat dengan saudara dan hanya berdua. Dengan sebuah makanan pesta. Ketika dikatakan ini bahwa dan di sana ada urapan itu ya, menyediakan enggak mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Penuh melimpah itu artinya urapan itu sendiri fresh. Ya, urapan dalam arti ini sebenarnya fresh, kesegaran itu dikatakan bahwa melimpah itu tidak mau berhenti. Jadi melimpah itu kan kalau kita minum itu kan dia sampai meluber-luber itu. Artinya bahwa Tuhan itu mau berlama-lama dengan kita, jangan berhenti, terus saja. Sementara lawan-lawan itu ada di sekitar kita, sementara COVID itu ada di sekitar kita, sementara ekonomi sedang mengalami satu gejolak, sementara politik terjadi gejolak, Tuhan tuh mau fokus. Ayo kamu sama aku aja, ayo sudah
kita berbicara, kita mulai mengungkapkan isi hati. Tuhan mulai mengungkapkan isi hatinya, apa yang dia mau, Tuhan apa yang direncanakan, apa yang mau diajarkan. Terus sehingga di dalam kencan itu benar-benar satu kencan yang sangat dekat, intim dan istimewa. Saudara, Tuhan panggil saudara untuk fokus. Jangan kemana-mana, jangan lari kemana-mana, dan jangan melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Semoga saudara hari ini mendapatkan rema dari firman Tuhan ini, ya, supaya saudara bisa kembali fokus. Sementara hari-hari ini memungkinkan saudara dan saya itu bisa-bisa untuk tidak fokus kepada Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sama-sama untuk ayo kita kembali fokus dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Wah, terima kasih Pak atas penggalian firman-Nya tentang hanya padamu Tuhan untuk lebih fokus lagi. Yang saya tanyakan Pak, kita ini kan para kaum wanita itu kan multitasking. Multitasking. Ya, bagaimana bisa fokus kepada Tuhan? Apakah juga peran Roh Kudus juga sangat membantu untuk kita lebih fokus atau bagaimana Pak? Di keadaan apalagi sekarang seperti pandemi gini kan kita harus betul-betul multitasking ya, bisa ini, bisa itu, bisa ini dan jual ini. Masa ini, masa itu. Ya, gitu seperti itu Pak. Begini ya, suatu hari itu ini istri saya ya, saya saksikan istri saya. Ya. Istri saya ini ada masa di mana dia itu merasa kurang dekat sama Tuhan. Karena yang dia lihat itu suaminya pelayanan gitu ya, terus kemudian suaminya khotbah gitu. Nah sementara istri saya itu tiap pagi harus mikirin masak gitu. Karena pandemik begini, anak-anak itu harus dimasakkan lebih repot loh, lebih pusing. Saya memahami. Besok masak apa itu tingkat stres tersendiri, Pak. Kalau kita kan tinggal makan. Ya, kalau istri itu atau ibu itu, waduh, besok makan apa ya? Buka kulkas bingung. Ya, mau masak ini sudah kemarin. Terus mau masak itu dia suka, anaknya nggak suka. Mau masak yang ini suaminya suka, dia nggak suka. Macam-macam itu kompleks. Nah, sehingga dia mengalami stres tersendiri, terus dia itu sempat berpikir bahwa aku ini kayaknya jauh ya dari Tuhan gitu. Karena lebih banyak sibuk dengan hal-hal itu. Tapi dia itu diingatkan Tuhan sampai dia nangis. Karena dikatakan bahwa ya kembali lagi Roh Kudus itu sebenarnya konektivitasnya dia itu tetap terkonek dengan Tuhan. Tetap terkonek dengan Tuhan. Ada bagi perempuan, ibu dan istri itu ada spesialisasi memang. Secara khusus sesuai dengan ya tadi katakan misalkan penolong itu kan lebih kuat bagaimana gitu. Tapi dia karena dia istimewa itu, maka kemampuan dia untuk multitasking memang ada, tapi dia tetap terkonek loh. Istri saya itu akhirnya mendalami itu bahwa setiap apa yang dia lakukan itu adalah dia menganggap bahwa itu untuk Tuhan. Sehingga kehidupannya itu tetap bisa menjalin hubungan dan fokus dengan Tuhan. Peran Roh Kudus penting. Yes, saya setuju. Karena itu adalah kalau saya belajar dan ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dan saya ngalamin sendiri bahwa itu kan seperti receiver ya atau connect, supaya kita bisa connect itu kan perlu apa itu namanya receiver. Sama supaya ya wifi lah gitu ya, apa namanya kalau saya repeater gitu. Repeater ini adalah mengkonekkan antara device saya dengan provider kan gitu. Anggap aja ilustrasinya providernya itu adalah Tuhan, device itu adalah saya, dan ada wifi yang menjadi receiver yang menghubungkan itu. Nah ini yang nggak boleh mati kan, Roh Kudus ini kan mati. Nah seringkali device kita yang rusak sehingga kita nggak bisa berjaringan internet karena providernya aman aja kita gitu. Sehingga peran Roh Kudus itu penting sekali. Jadi ada orang yang menguatkan dirinya dengan berbahasa roh misalkan, sementara dia masak, sementara dia melakukan, no problem. Sementara dia kalau kami naik mobil ada lagu pujian, penyembahan. Harus dijaga supaya sesuatu yang halnya spiritual, yang sesuatu yang sifatnya adalah keilahian,
kekekalan itu selalu menjadi everyday tiap hari, itu menjadi agenda dan menjadi yang kita pikirkan dan kita lakukan. Pak mau tanya, kalau fokus tuh maksudnya fokus ke perintah Tuhan atau ke firman Tuhan atau bagaimana ya Pak ya? Fokus ini artinya kembali kepada Tuhan. Seringkali orang itu nggak fokus kepada Tuhan karena dia sibuk dengan apa yang dia kerjakan. Kalau kembali dengan Tuhan itu kan artinya jadi banyak. Bisa firman-Nya, bisa juga karena firman itu ada perintahnya dia, dan bahkan mengerti isi hatinya. Itu kan orang itu jadi fokus. Masalahnya yang tadi saya ungkapkan di depan, dunia ini mengkondisikan kita untuk tidak fokus. Kita multitasking. Sehingga itu terpengaruh pada hal spiritual kita. Akhirnya kita juga contoh aja kita mau mendengarkan khotbah gitu. Nanti di tengah-tengah khotbah, kalau di YouTube gitu ya, di tengah-tengah khotbah, gak enak lagi, pindah dia. Atau sementara dia di YouTube, kemudian di sheet yang lain atau di window yang sama kalau dia pakai laptop, sananya WA. Yang di sebelah sananya Instagram, yang sananya toko online. Itu udah ada banyak. Nah, dunia dan teknologi kan memfasilitasi itu. Gitu loh. Oleh karena itu, ini contoh juga ya. Makanya gini, karena multitasking, kemampuan perempuan tuh multitaskingnya banyak gitu, bagus. Coba nanti dilihat kalau buka laptop, sheet-nya banyak mana dengan yang laki. Itu nanti kan banyak yang perempuan. Wah, kayak gitu. Terus kemudian yang dibukain banyak. Dia buka Excel, dia buka Windows, Word, dia buka yang ini banyak. Jadi begitu mau di shutdown bingung. Makanya istri saya tuh kalau mau di shutdown laptopnya tutup aja dia. Jelek gitu. Kalau saya enggak, saya tutup, saya hilangin semua kan sedikit paling 2-3 aplikasi saya buka, blep shutdown. Istri saya, wah kesuwen tutup. Karena saya tahu banyak itu. Nah, teknologi dan kebiasaan yang di dunia itu memfasilitasi, mengkondisikan kita itu multitasking. Pesan saya adalah supaya kita ya dalam pekerjaan oke, silakan lah itu karena teknologi. Tetapi dalam hal spiritual hati-hati. Kalau kita terlalu banyak multitasking, kita nggak fokus pada panggilan, kita nggak fokus kepada pencarian Tuhan dan penemuan Tuhan, maka kita akan kehilangan momen. Momen Mazmur 23 ini akan kehilangan kita. Nah, jangan sampai kehilangan, terutama pada masa-masa seperti ini. Banyak kita kehilangan momen. Sehingga maaf nih misalkan gini, loh kok dia hidupnya kok begitu sukacita, disembuhkan. Kok iso gitu ya? Loh, lah kowe gak fokus. Sementara dia memang benar-benar hidup yang fokus dengan Tuhan, sementara dia kerja, pelayanan dia fokus kok. Terus nanti lihat yang satu, loh, kenapa ya dia kok mendapatkan kesempatan beda dengan saya. Nah, Tuhan ingatkan, kamu lihat kamu, jangan lihat dia. Kan dia ngomong sama Petrus, jangan kepo lah. Urusan dengan kamu. Karena apa? Karena kamu gak fokus. Kalau kita fokus dengan dia, Tuhan juga sedang sediakan sebuah rancangan-rancangan, disediakan janji-janjinya. Itu untuk saudara dan saya. Dan itu sifatnya personal, pribadi. Jadi kita, walaupun suami istri, Tuhan tetap personal. Masing-masing pribadi gitu. Okay. Terus bagaimana Pak ya, wejangan-wejangan untuk anak-anak Tuhan yang mengalami krisis ekonomi pada saat ini, otomatis kan tidak terlalu fokus ya Pak ya dengan Tuhan, atau anak-anak Tuhan yang mengalami kehilangan keluarganya yang karena corona, kadang-kadang mereka bisa kayak seperti kecewa sama Tuhan bahwa kok Tuhan seperti ini, padahal dahulunya mereka fokus atau beribadah atau gitu, ditinggal mati keluarga yang terdekat. Nah, itu bagaimana wejangan-wejangan atau yang mungkin Bapak bisa kasih kekuatan kepada jemaat-jemaat sekalian itu seperti apa, Pak? Ya, oke, yang pertama itu menurut saya begini. Saya juga habis kehilangan kakak saya ya. Kakak kandung saya nomor 1 juga habis pulang ke rumah Tuhan. Saya walaupun saya sempat menyesal gitu, artinya gitu ya. Kemungkinan pertamanya adalah karena mungkin belum percaya kakak saya, tetapi pada momen-momen di beberapa bulan yang lalu itu saya sempat berdiskusi tentang kesembuhan ilahi. Saya nggak tahu kenapa kakak saya ini non believer ya, jadi dia berkeyakinan lain karena keluarga dan sebagainya. Tapi entah kenapa pertemuan saya dengan dia pertama di rumah, terakhir di bulan Mei,
dengan beliau, kami sempat ngomong tentang aku ini, dia tiba-tiba tercetus sendiri. Aku ini seneng buka itu loh Tony, kesembuhan ilahi oleh pendeta ini gitu. Dia bilang, oh itu yang di luar pulau itu ya, saya cerita gitu. Oh iya saya tahu gitu. Iya aku akhir-akhir ini banyak membuka itu. Terus kemudian saya pulang, kemudian saya juga search, terus saya pastikan ke dia, saya WA dia. Apakah pendetanya nih? Oh ya ini dia gitu. Nah, tetapi pembicaraan itu nggak berlanjut. Ya. Ketika dia pada kondisi kritis waktu itu, saya nangis di hadapan Tuhan di Manado waktu itu. Saya cuma bilang gini, Tuhan, mungkin saya nggak bisa ke sana. Saya nggak bisa telepon juga karena kondisinya udah chaos. Saya minta, mohon engkau ketemu, karena setidaknya dia kan sudah pernah melihat mujizat itu dan saya tahu bahwa pasti ada sentuhan itu, karena kami juga berdoa loh, setiap kami sebuah keluarga itu kami doa itu pertobatannya dia ketemu aja secara dunia roh gitulah ya, untuk setidaknya engkau ketemu dan memberitakan keselamatan itu. Karena ya penyesalan saya sebenarnya salah satu kenapa saya tidak cepat ngomong gitu. Teman dihiburkan oleh itu. Nah sekarang ketika kita menghadapi masalah-masalah sebenarnya ada orang tua, ada pasangan, ada anak meninggal, saudara harus ini tergantung pada kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau saya ya, kenapa semakin kita dekat sama Tuhan, kita mengerti sebuah rencana Tuhan yang besar, bahwa ada yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, yaitu salah satunya adalah hidup dan mati. Ketika kamu hidup, kamu mati. Nah, ketika kita mati, kita harus ya Tuhan punya rencana. Selalu begitu. Apakah kita bisa kecewa dan marah? Untuk saya, kecewa itu hal yang wajar. Buat saya ya, kalau pertama waduh, mau marah, ya itu wajar. Jangankan kita, Ayub yang saleh aja, kan dia juga mempertanyakan itu, kenapa aku harus menderita, kenapa anaknya meninggal, mati segitu banyaknya anak, kekayaan habis, ditinggal istrinya. Sampai dia kan ngomong begini, kalau gitu kenapa aku mesti dilahirin gitu. Itu sebenarnya kan kurang ajar banget. Tetapi ingat, ketika Ayub itu di pasal yang ke-45 atau berapa itu, yang terakhir di pasal pertama ini, dulu aku cuma mendengar dari apa kata orang, sekarang aku mengalami. Sehingga dikatakan itu, aku mencabut semua itu. Jadi kemungkinan orang itu kecewa, marah, itu mungkin. Tetapi ketika dalam kedekatan dan pengalaman bersama dengan Tuhan itu, yang harus dilakukan apa? Mencabut semua itu dan mengerti bahwa Tuhan itu baik. Karena dia punya rencana yang baik. Saya berikan contoh saudara, tentang Raja Raja Hizkia. Contohnya, Raja Hizkia. Kan dia sebetulnya mati. Kemudian dia minta umurnya diperpanjangkan. Oh, perpanjang umur. Waktu satu kali ada khotbah gitu, kemudian pendetanya ngomong gini, saudara, siapa yang mau umurnya diperpanjang seperti Hizkia? Saya dan istri saya nggak angkat tangan loh. Saya nggak mau. Kenapa? Biarkan otoritas dan kedaulatan Allah yang menghentikan masa kita mati atau kita hidup. Gak usah maksa kalau waktunya mati minta hidup. Kenapa? Karena akibat daripada Hizkia itu tidak dikhotbahkan. Kalau seandainya pembicara itu menyampaikan, itu disampaikan, belum tentu loh orang angkat tangan. Saudara tahu apa akibatnya? Ketika Hizkia itu diperpanjang usianya oleh Tuhan karena dia nangis dan sebagainya, Tuhan itu baik kok. Akibatnya apa? Hizkia harus di akhir hidupnya harus menderita dan matinya juga seperti itu. Tahu gitu ya mati di awal loh. Yang kedua, pada masa perpanjangan itu dia melahirkan lahirlah anak yang menjadi raja, di mana itu raja terkejam dalam sepanjang sejarah Israel selama 40 tahun. Ayo ngerti gitu ya mati ya ini. Enggak, ini kita ngomong begitu. Karena kita itu mencoba melangkahi rencana Tuhan. Padahal Tuhan itu tahu, kamu kalau mati sekarang, itu aku lebih tahu. Kamu tak perpanjang setahunnya mungkin bisa murtad loh. Mungkin ya, saya nggak ngomong. Kamu tak perpanjang 1 tahun lagi, jangan-jangan kamu itu akan ada banyak kemungkinan yang kadang itu the mystery of God gitu. Itu adalah misterinya Tuhan. Sehingga ketika meninggal, shock pertama itu wajar.
Aduh Tuhan, aku belum ini, belum. Gimana sih? Oke lah. Tapi jangan berlama-lama. Karena kita harus kembali lagi bahwa Tuhan lebih tahu waktu dan tempat dan waktunya yang tepat. Saya kata oke. Nah sekarang kembali yang paling terpuruk secara ekonomi. Saudara, ya kita percaya bahwa walaupun kita percaya Tuhan selalu cukupkan, selalu ada mujizat. Dan saudara, Tuhan mungkin berikan hikmat untuk berbisnis online dan kesempatan itu. Kesempatan itu Tuhan tidak pegang janjinya bahwa dia tidak akan membiarkan meminta-minta anak cucunya itu. Saya menemukan beberapa rekan tim kami, bahkan jemaat itu, saya waktu Desember 2020 ya, mau tutup tahun. Pandemi kan sudah berjalan sejak Maret sampai Desember. Nah saya itu mau tutup tahun itu ada kesaksian 4 orang, saya tunjuk 1, 2, 3, 4, yuk saksi gitu. Harapan saya itu gini loh, bahwa dia itu menyaksikan bagaimana dia struggling, supaya itu menguatkan yang lain. Saudara, 4 orang ini menyaksikan itu, semuanya mengatakan, ya dia struggling sih, tapi semuanya itu raise up, increase, pindah kerjanya lebih baik, malah iso nyicil beda motor dulu gak bisa, wis tak pikir gini, waduh, kok ngono ya, gitu ya, maksudnya gitu ya, hebat ya puji Tuhan ya. Yang lain lagi, kok kita gak menderita nih. Yang satu lagi, dia ngomong gini, pesenannya banyak, ini gini, loh kok ngono nih. Satu lagi, Tuhan bukakan kesempatan, loh kok ngono nih. Saya melihat orang-orang yang takut akan Tuhan itu bukan, ya dia mengalami, tetapi selalu ada pintu dibukakan dengan cara yang ajaib. Selalu. Saya percaya itu kok. Saya kalau nggak ada masa pandemik ini, kayak begini, saya nggak akan produktif untuk recording. Recording untuk anak, recording khotbah, recording renungan, nggak akan, sudah pasti nggak akan. Tiap hari juga nggak akan mendalami Amsal sebegitu dalamnya, nggak akan. Karena masa pandemi ini membuat apa yang bisa dikerjain ya. Selalu melihat ada sesuatu yang terjadi. Termasuk kalau saya hamba Tuhan ya berarti termasuk dalam bisnis. Ini apa ya? Jadi malah di dalam tekanan itu muncullah sesuatu yang sangat kreatif. Tuhan bisa lakukan itu. Ya, jadi kurir yang dulu nggak bisa masak harus masak, terus kemudian dulu nggak bisa buat ini bisa menghias itu, mau macam-macam. Istri saya juga begitu, masaknya malah hebat itu, gitu. Sampai beberapa buka catering aja, sampai kayak gitu. Wah tapi buka catering ya malah repot nanti pelayanannya. Nah gitu, jadi kita harus melihatnya dari sisi itu. Percayalah bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Bahkan di tengah pandemi kayak begini, saya sekolah anak saya gimana? Karena anak saya pengen sekolah luar negeri lah, duit dari mana kondisi seperti ini. Bukan hanya saudara yang berbisnis, yang pegawai atau karyawan yang kena dampak, hamba Tuhan pun juga kena dampaknya. Bahwa pelayanan dan sebagainya kena dampaknya, mukul betul. Tetapi ketika kondisi seperti itu malah mujizat itu kami lihat. Bagaimana anak kami mendapatkan beasiswa, full scholarship, terus kemudian dia harus berangkat ke China misalkan gitu. Nah pertanyaan gini lah, bayarnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya kan kadang kita tuh gitu, gobloki aja lah, gitu sudah nggak tahu Tuhan nanti kan ono babe ada. Kalau kita diberi kesempatan untuk buka bab 1, jangan buka bab 10, ya bukan bab 1, selesaikan baca nanti bab 2, jangan bab 1 terus ngintip di bab 10, nggak kuat, nanti bab 1 nggak diteruski, gitu. Satu-satu aja, step by step, gitu. Di waktu Tuhan adalah yang terbaik ya Pak ya. Tetap terbaik. Dan termasuk dalam kondisi seperti ini. Dan kita tetap percaya bahwa seperti burung di udara dipelihara, amin. Kita anak-anak Tuhan juga dipelihara. Betul. Terutama di Indonesia ya. Indonesia ini benar-benar kasih karunia. Itu kondisinya sudah baik. Bagaimana Pak Paulo? Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya melihat ya Pak di Yohanes yang tadi itu, murid yang dikasih Tuhan Yesus itu kan ada 3 ya, ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, di sana yang dimaksud dengan orang murid yang dikasih Tuhan tuh, Petrus mengatakan siapa ya? Ke Yohanesnya atau kepada Yakobusnya? Petrus sebetulnya mengarahkan kepada Yohanes, ya. Tetapi apakah benar murid yang paling dikasihi Yesus itu apakah mereka bertiga dan kemudian yang paling dikasih adalah Yohanes, itu tidak pernah
tertulis di dalam Alkitab. Itu jadi seringkali gini, murid yang paling dikasih Yesus adalah Yohanes. Tidak. Nanti diselidiki di belakang, tapi murid yang selalu dekat di kaki Yesus, Yohanes. Tetapi di dalam ayat inilah yang akhirnya muncul murid yang dikasih. Siapa yang ngomong? Kan bukan Yesus yang ngomong. Jadi sebenarnya siapa yang dikasihi oleh Yesus? Semua. Siapa yang paling dikasihi Yesus? Semua. Jadi saya pernah membahas ini dalam satu rekaman ya, satu khotbah saya bahas dalam sampai ketemu bahwa Yesus tidak pernah mengatakan secara spesifik murid yang dikasihi itu adalah 3 itu, Yohanes, Petrus dan Yakobus, dan sampai pada titik yang paling dikasihi adalah Yohanes itu enggak pernah. Jadi ini adalah ayat yang saya nggak tahu kenapa Yohanes menulis itu ya, atau mungkin Petrus ngomong itu. Kan dikatakan gini, kalau di dalam Yohanes ini kita lihat ya, Yohanes pasal 21. Kan dikatakan Petrus melihat muridnya berkata Tuhan apa? Ya, ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus. Nah, ini kan yang ngomong bukan Yesus. Tetapi kenapa yang sekarang banyak disampaikan itu adalah Yesus menganggap Yohanes itu adalah murid yang paling dikasihi. Tidak pernah ada kata kalimat itu. Jadi siapa yang paling dikasihi? Ini kan ya Yohanes itu sendiri yang nulis, kemudian persepsi kita ketika membaca ini gitu. Tetapi kalau dikatakan yang ikut, kenapa kok yang ikut doa itu kok Yohanes, Petrus sama Yakobus? Ya, saya nggak tahu apakah Tuhan punya maksud tertentu. Apakah mereka yang dengar-dengaran, yang lain gak dengar-dengaran juga gak tahu. Tapi ketika berbicara kasih, maka kan Allah itu Yesus itu kan punya kasih yang agapos. Artinya dia tidak ada orang yang berdosa aja dikasih sama dia gitu. Apakah kamu mengasihi dosa? Ya kamu harus kasih musuhmu. Ya berarti dengan kata lain bahwa siapa yang dikasih? Semua. Termasuk saudara dan saya yang berdosa semua. Gitu. Oke. Tapi kalau dari ke-12 murid Tuhan Yesus, itu sebetulnya Petrus ini yang paling memiliki iman GR ya Pak ya. Jadi memiliki iman GR itu maksudnya dia yang selalu tampil. Ya, bahkan yang tadi yang firman tadi pagi, dia yang minta berjalan di atas air. Ya, padahal yang lainnya pun cuek-cuek aja ya. Dia Petrus ini karakternya reaktif sebenarnya. Dia sangat reaktif gitu ya. Reaktif, agresif gitu. Tapi ketika Yesus berkata, kalau lihat dari firman yang tadi pagi itu kan, bukan yang dari sini dikatakan tentang kematiannya dia itu, nanti kematiannya si Petrus itu ketika Yesus mengatakan itu Petrus mengalami perubahan yang sangat frontal. Gitu. Setelah Roh Kudus turun itu mengalami satu perubahan bahwa dia menjadi orang yang humble gitu ya, yang dia menjadi nurut gitu. Sampai kan dikatakan kamu kalau sudah tua ya kamu akan ngikuti kemana itu pergi gitu. Orang itu pergi. Dengan kata lain bahwa terjadi perubahan seseorang itu ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan itu. Jadi apakah murid-murid Yesus itu kurang ajar semua? Semua kurang ajar semua. Bahkan saya pernah menyampaikan kan, apakah murid Tuhan Yesus itu berkhianat? Semua berkhianat. Yang agak lumayan Yohanes, yang agak lumayan, maksudnya lumayan itu kan dia masih dari jauh, tapi kan dia nggak membela sama sekali. Kalau dikatakan siapa yang berkhianat ya semua berkhianat. Petrus berkhianat, apalagi sudah jelas. Yakobus, iyalah. Matias, sudah berkhianat semua, lari kok. Orang kalau lari berkhianat nggak? Oh berkhianat semua. Itu Yesus kalau nggak mengasihi mereka itu dipitesin satu-satu itu gitu kan. Tapi orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan itu mau memuridkan. Indahnya mengikut Kristus itu orang-orang seperti itulah yang dimuridkan. Di gereja ini adalah orang-orang yang, maaf ya katakan ya, orang yang sakit itulah. Orang yang belum benar itu. Supaya apa? Ya dimuridkan, digembalakan, kembali lagi Mazmur 23, supaya dibenarkan, dimuridkan, dan akhirnya menjadi semakin seperti Kristus. Gitu. Ya Pak, jadi kan tadi yang dibilang digembalakan, dimuridkan tuh maksudnya
di gereja lokal Ya. dan mengikuti visi misi gereja Ya, lokal ya, dan ikuti ya. acara-acara Iya, seperti doa iya, atau iya, bagaimana iya, ya. iya, iya. Oke. Karena banyak sekali itu gini loh. Ya saya harus ngomong ya bahwa kalau di gereja besar itu makanya kenapa ada komunitas kecil supaya penggembalaannya lebih efektif. Salah satunya begitu. Kalau di gereja besar, nah, tapi faktanya kalau di gereja besar itu kebanyakan orang itu cuma hadir minggu pulang, hadir pulang. Pertanyaannya, apakah itu digembalakan? Belum tentu. Apakah juga kemudian ketika dia memberi persembahan di gereja itu dia digembalakan? Belum tentu. Kalau dia tidak ngikutin visinya, oh ini tahun apa? Oh ini saya ngikutin, saya dukung, saya digembalakan, ikut ini, kemudian di training, ada seminar ini. Nah, dia ikut gitu. Nah, kemudian nilai-nilainya itu ada di dalam dirinya, maka sebetulnya dia adalah proses-proses itu, ada perubahan dan sebagainya, dia proses dalam penggembalaan itu. Bahkan kemarin ada satu sharing itu, kalau sampai orang yang berjemaat atau dalam gereja lokal dalam 3 tahun dia tidak ada nilai-nilai yang nilai-nilai yang dijalanin, ya sebetulnya dia juga hadir tidak digembalakan, belum digembalakan. Bukan berarti oh ini salahnya gembalanya, belum tentu juga. Artinya apakah disampaikan, bisa jadi juga jemaatnya memang karena jalan-jalan kan terlalu banyak. Makanan junk food banyak. Artinya gini, junk food bagi orang tertentu mungkin adalah makanan sehat. Karena dia di tempat itu. Tapi bagi kita mungkin itu junk food. Misalkan di tempatnya ibu makan sayur itu sehat. Saya suatu kali nyicipi. Terus saya bilang gini, ya enak lah. Saya nyicipi tempatnya bapak lagi. Ya enak. Apakah menyehatkan saya? Ya belum tentu. Itu sehat, sayur itu sehat di tempat rumahnya ibu. Dan yang lain itu. Tapi ketika saya nyicipi itu belum tentu sehat buat saya. Cuman saya nyicip-icip toh. Tapi apakah saya bertumbuh? Saya akan bertumbuh karena sayur itu bergizi? Belum tentu. Ya kan sekarang ini yang terjadi begitu. Orang ikut sana, ikut sini, banyak kok keluhan-keluhan dari teman-teman tuh gembala dan sebagainya. Waduh sekarang jemaat tuh jalan-jalan ini banyak. Karena online lebih gampang. Gak usah mancal gas, gak usah ngontel sepeda, gitu. Tinggal buka tab langsung. Wah kok gak enak ya pendeta ini omongnya pedes, ganti. Wah gak lucu, ganti. Loh iki gak ngerti aku, ganti. Akhirnya separuh, dimakani cip, ditanyain, sudah ibadah? Sudah. Lu kok saya 4 sesi. Apa firmane? Embuh. Karena separuh dicoplok, nggak lihat di kesimpulan terakhir. Mau bertumbuh apa, Pak? Nggak akan bertumbuh. Yang ada nanti ngomongnya cuma, kamu harus gini, kok begitu? Ya embuh, kudunya ini. Loh, lah kebenarannya gimana? Nggak ngerti. Nanti pendeta gembalanya ngomong, mesti gini, Mas, gak bener. Menurut pendetaku kan begitu. Nah, udah kacau nanti. Gitu ya. Jadi kasih Tuhan saudara mesti fokus pada di mana saudara digembalakan, saudara lokal situ. Oke, Pak, tapi saya mau tanya untuk keadaan yang seperti begini ya Pak Ya. Terutamanya untuk para pengusaha. Nah itu kita mau berusaha fokus untuk misalnya mau doa pagi atau apa, tapi kadang-kadang kita dipikirin oleh keadaan yang saat ini terjadi gitu loh Pak. Ya, Seperti ekonomi juga slow down ya kan. Tapi kita ini bingung gitu loh Pak. Terus apa yang harus kita lakukan? Bahkan Petrus pun yang begitu dekat dengan Yesus saja bisa kehilangan fokus, apalagi kita yang jauh dengan Tuhan secara ini ya. Tapi kan kalau kita dengan Tuhan di hati pasti lebih dekat lah ya. Cuma gimana Kak menurut? Jadi begini, saya pernah ketemu dengan satu perusahaan di Surabaya. Setiap jam 4, jam 5 pagi itu dia ada persekutuan doa pagi. Dia bersama keluarganya dan beberapa staf yang tinggal di mes gitu ya. Satu kali saya waktu pelayanan di situ, tapi nggak pelayanan di pagi ya, saya pelayanan itu. Dan satu full timernya bilang gini, yang saya salut adalah owner itu tidak pernah kecuali sakit atau pergi ya,
Selama dia ada di Surabaya, dia tidak pernah absen untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Sampai hari ini perusahaannya eksis. Dan dia adalah salah satu donatur di tempat kami. Jadi selama pandemik ini ya pasti terdampak. Tetapi dia selalu mengutamakan Tuhan. Kenapa dia mendukung beberapa yayasan, mendukung pelayanan, bahkan hamba-hamba Tuhan? Karena dia tahu bahwa itu mengutamakan Tuhan. Jadi ini berbicara sikap hati, Pak. Sikap hati. Yang mana dia mengerti tentang kebenaran. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Itu kan sudah sikap hati benar, ya sudah. Yang kedua, saya punya teman, dia juga punya distributor alat tulis. Wah, itu jual alat tulis ya ambruk no, Pak. Dan sekarang sekolah online. Buku sudah gini aja dibolak-balik ya nggak tahu. Pensil nggak begitu banyak. Dia punya berapa cabang dan sebagainya. Kena dampak, kena. Tetapi karena mertuanya waktu itu dia punya fokus gini. Pokoknya satu hal yang saya minta sebelum meninggal ya orang tuanya, mertuanya. Saya cuma minta satu. Jangan berhenti untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan misi di pedalaman. Sampai hari ini, Pak. Apakah perusahaannya eksis? Eksis sih, Pak. Dia stasioner ini megap-megap buka ini apa tuh? Jasa kurir. Eksis tuh, Pak. Karyawannya kalau di PHK. Dia sekarang lagi mengembangkan, kebetulan anak saya sedang internship jadi magang di situ karena dia teman saya kan. Sementara anak saya sebelum belum berangkat magang di situ. Saya tanya sama anak saya tuh, eksis tuh. Yo tenang ya, Pak. Karena dia tahu yang utama, ya selalu ya gini, kon kebanyak pikiran. Ya kita tuh kepikiran itu kan banyak. Pertama kali bangun yang dibuka koran, dibuka WA, gitu kan. Kenapa kita nggak buka firman Alkitab kita? Ayo dikembalikan pada prinsip. Cari kerajaan Allah, kembalikan ke situ. Nanti segala urusan ini Tuhan akan atur dengan keajaiban. Teman saya seorang pengusaha juga gitu. Dia tahu, dia tetap rajin berdoa, dia tetap, ya eksis tuh. Mengalami dampak, yang alami. Ada yang di PHK? Enggak tuh. Dia tetap eksis, dia tetap bersyukur ketemu, tetap semangat. Karena jiwa ini bisa kita perintah sebenarnya. Daud aja kan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa ini kan, jadi kalau kita ngomong ya Pak, ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Tubuh ini kan paling lemah. Dia itu akan ngikuti diperintah oleh siapa. Nah, yang masalah seringkali jiwa ini yang memerintah. Perasaan, main perasaan, sedikit-sedikit logika. Apakah salah? Ya enggak salah. Tetapi harusnya dia harus menundukkan diri di bawah roh. Gitu loh, ini yang masalah. Lah karena kita terus memberi makan di jiwa, rohnya kan kecil. Ya otomatis tubuh ngikuti jiwa no, kuat toh. Dipikir dulu toh. Di tengah kondisi nabur, dipikir, enggak masuk akal. Kan gitu. Sementara roh teriak tuh. Enggak, tabur. Karena apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Itu janji Tuhan, itu benih, itu bukan roti, itu benih, bagikan. Roh ngomong apa aja karena sini lebih kuat, ya tubuh ngikutin. Ya gak usah ditabur, disimpan aja. Di akhirnya ini gak jalan, janji Tuhan gak turun. Karena ada janji yang sifatnya juga dealing. Kalau kamu lakukan ini maka begitu. Bukan Tuhan jahat, enggak. Tapi ada satu dealing, memang. Nah ini yang rohnya yang mesti dikuatin. Dengan apa? Ya mau gak mau maksa sudah. Harus cari Tuhan memang. Untuk dihidupin rohnya kuat. Supaya jiwanya di bawah roh. Tubuh, wah. Oke. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, Yes. semua akan ditambahkannya. Ya, fokus cari kerajaan Allah. Cari Tuhan, Ya. jangan cari berkatnya ya Pak ya. Oke. Nanti semua ditambahkan ya. Amin. Oke, sudah. Terima kasih atas Pak Pendeta Tony Nardi. Kita Sama-sama. menggali fokus lebih lagi dalam keadaan apapun Ya. sekarang ini kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah ke depan Amin. bagi kita semuanya. Yes. Bentar lagi saya mau bagikan pengumuman, nanti setelah pengumuman Bapak Tony bisa doa berkat untuk kita semua ya Pak ya.
Nah, nanti ini ada pengumuman hari Senin tanggal 23 Agustus kita ada Zoom yang mulai jam 17.45 WIB bersama dengan Pastor Luther Dias. Dan jangan sampai ini dilewatkan ya, karena banyak nubuatan-nubuatan dan doa-doa hambanya yang sangat membantu menopang kita pada saat-saat seperti ini. Setelah itu hari Selasa dan Kamis kita ada doa Worship and Stand for Nation yang dipimpin oleh Pastor Wesley Go. Jadi jam 9.30 WIB pagi ya. Jadi mungkin kalian yang bisa bergabung untuk Selasa dan Kamis untuk Worship dan Stand for the Nation bisa bergabung. Dan ini juga ada untuk bagi jemaat-jemaat yang mau mempersembahkan persembahannya, kita bisa akan masukkan ke rekening di BCA 0888795777 atas nama Gereja JKI Batra Surya Baru. Mari kita menabur untuk pelayanan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur, kita pasti Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Bisa minta doa berkat bagi kita semua. Ayo kita akan berdoa yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang dibukakan untuk kami bisa kembali fokus pada panggilan Tuhan. Untuk melihat apa yang terjadi dalam Mazmur 23 bisa terjadi dalam hidup kami. Di tengah keadaan dan kondisi seperti saat ini, kami percaya kami kembali fokus pada panggilan mencari, menemukan Engkau. Bahkan kami mengerti isi hati Tuhan. Hidup dalam keintiman yang terus tiada hentinya kami hidup dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa buat jemaat dan para orang yang saat ini mendengarkan, melihat ibadah kami pada malam hari ini atau sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati Gereja Batra Surya Baru yang sudah melayani dan ada digembalakan oleh Pak Wesley. Tuhan berkati seluruh jajaran yang ada. Dari tim pelayanan semuanya Tuhan, Engkau berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini pun, sepanjang minggu ini pun Tuhan berkati. Berkati apa yang sedang direncanakan dan diagendakan di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.